Baik, selamat malam, pagi, atau siang. Baik, ini adalah materi pertama di rangkaian episode di virtual reality. Kita akan menggunakan tool atau IDE, yaitu processing. Processing bisa kita download di alamat processing.org seperti ini. Nah, processing ini sebenarnya adalah sebuah IDE atau tool yang memang digunakan untuk membuat karya seni. Ya, karya seni berupa grafik, suara, animasi, video, dan seterusnya. Tapi menggunakan kode program. Jadi ini istilahnya adalah creative coding atau generative art. Jadi artnya di-generate menggunakan kode. Nah, processing ini sudah ada sejak awal tahun 2000-an dan sekarang sudah di versi yang 3.5 kalau tidak salah. Nah, untuk menginstal processing, pertama-tama kita bisa menuju ke website processing.org, kemudian cari di menu download. Nah, di sini muncul beberapa opsi untuk versi processing yang bisa kita download. Nah, ada Windows 64 bit, Windows 32 bit, Linux 64 bit, dan macOS. Jadi yang menggunakan Linux ataupun Mac itu tidak masalah karena tersedia juga versinya. Tapi memang untuk processing sendiri di sini lebih support ke Windows ya dan Mac. Kalau untuk Linux sepertinya ini hanya masih versi eksperimental, tapi yang sudah bisa berjalan dengan stabil jelas untuk OS Windows dan Mac OS. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa menu yang lain selain untuk download. Ada tutorial untuk processing secara umum. Nah, ini ada per tema ini ya, per tema. Ada dari kontributor di seluruh dunia. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang bisa kita lihat juga. Ya, jadi kita bisa melihat dokumentasi untuk pemrograman di processing ini dengan sangat-sangat mudah karena banyak sekali contohnya. Nah, setelah kita mendownload processing, kita tidak perlu menginstal karena sifatnya dia hanya file kompresan dan tinggal kita unzip di sembarang tempat atau di tempat yang biasanya kita sering menyimpan program. Nah, di tempat saya ini kebetulan sudah ada untuk processingnya. Saya letakkan di sini drive D Devil processing 3.5.4. Nah, ini ya. Jadi tinggal di unzip saja. Kemudian di dalamnya ada beberapa folder dan file. Nah, kita bisa langsung jalankan file processing exe ini. Nah, setelah kita jalankan, kita tinggal mengetikkan kode di editornya. Atau untuk mempercepat, kita bisa terlebih dahulu membuat shortcut di desktop atau taskbar. Nah, ini ya, ini ada pin to start, ini berarti ke start menu atau yang lainnya. Nah, saya sudah membuat shortcut di taskbar. Nah, seperti ini biar nanti gampang untuk mengaksesnya. Baik, sekarang kita akan langsung mulai berkenalan dengan processing
Saya akan buka. Nah, seperti ini, processing versi 3.5.4 yang versi terakhir. Sambil kita tunggu untuk loadnya, mungkin pertama kali agak lama karena dia harus meload semua library yang ada. Nah, ketika kita buka processing untuk pertama kalinya, dia tampilannya seperti ini ya. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tempat untuk mengetikkan kode program, kemudian ada beberapa menu di sini ya, seperti menu-menu di program pada umumnya. Ini ada tombol untuk play, ini tombol untuk stop, kemudian ini tempat mengedit file, ini tab nama filenya, terus di sini ada mode. Nah, di sini ketika kita pertama kali menginstal, defaultnya adalah mode Java. Kenapa Java? Karena ya processing ini menggunakan bahasa Java. Tapi bahasa Java yang sudah disederhanakan sehingga untuk penulisannya tidak seperti Java pada umumnya yang panjang sekali strukturnya. Di sini tidak. Nah, di sini kita ada beberapa mode ya. Ini mode apa? Mode projectnya, ada bawaannya atau defaultnya Java, kemudian kita bisa menambahkan beberapa mode yang lain. Nah, karena nanti kita akan fokus ke pembuatan VR, virtual reality, maka aplikasi atau project processing yang kita buat harus menggunakan mode Android. Nah, ini karena nanti aplikasinya akan berjalan di Android ya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut untuk contoh Hello World ya, seperti biasanya kalau berkenalan dengan bahasa baru, kita membuat Hello World, kita ada baiknya membuat dulu sketchbook. Apa itu sketchbook? Sketchbook itu seperti analoginya buku gambar. Jadi dalam processing itu semua project atau aplikasi kita sebutnya sebagai sketch atau sketsa atau gambar. Nah, sketchbook berarti tempat menyimpan gambar-gambar itu. Buku gambar kalau analoginya. Nah, caranya kita di menu file ini ada submenu preference. Nah, ini ya, submenu preference nomor 2 dari bawah. Nah, kebetulan di tempat saya sudah ada letak sketchbook yang sudah saya set sebelumnya. Nah, untuk defaultnya biasanya terletak di C, kemudian dokumen dan seterusnya. Nah, kita bisa set sendiri. Tinggal di browse, nanti bisa buat folder sendiri yang baru. Nah, sketchbook itu nantinya akan mempermudah kita dalam mengakses sketch yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang saya juga akan simulasikan memilih sketchbook. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, saya di drive D misalkan, kemudian saya pilih di folder X, dan saya bisa bikin folder baru atau bisa juga pakai folder yang sudah ada. Nah, kebetulan ini sudah ada ya processing, saya pilih ini open. Nah, otomatis nanti semua sketch akan tersimpan di situ. Jadi diingat, untuk project di processing atau aplikasi di processing itu disebutnya sketch atau sketsa atau gambar ya, karena memang ini pemrograman gambar. Nah, kemudian kita bisa set untuk font. Nah, ini ya, fontnya bisa kita set sesuai dengan kesukaan kita. Saya biasanya menggunakan Consolas ya, saya lebih senang menggunakan Consolas. Terus font size kita bisa set ke ukuran yang nyaman untuk kita. Nah, ini karena layar saya cukup besar sehingga ukuran font 12 agak kecil.
saya perbesar jadi 14 biar nanti juga kelihatan di saat ditampilkan di layar. Ini editor font size ya. Kemudian ada console font size. Kalau console font size itu font yang nanti dipakai di bagian bawah ini. Biasanya ketika kita melaksanakan eksekusi atau testing, nanti akan muncul keterangan-keterangan di sini. Nah, ini bisa kita set ke font yang kita inginkan juga, misalkan 14. Yang penting nanti cukup terbaca. Kemudian yang lain-lain bisa kita set, misalkan yang senang warna agak gelap bisa disetting. Kemudian ada untuk yang lain-lainnya, misalkan nanti ketika kita ngetik kode muncul saran atau fitur auto complete. Jadi misalkan kita mau ngetik print, kita baru mengetikkan huruf PR, dia sudah otomatis muncul saran. Nah, itu kita bisa aktifkan di sini code completion. Nah, untuk mengaktifkannya bisa menggunakan control space. Jadi misalkan kita lupa nama perintahnya atau fungsinya, kita bisa langsung ketikkan control space. Nah, ini bisa. Baik, kalau sudah, kita bisa simpan dengan klik tombol OK. Pertama itu yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, karena nanti kita butuh mode Android, maka di sini kita harus menginstal dulu mode Android. Nah, kebetulan di tempat saya sudah ada. Nah, nanti di tempat kalian bisa install via tools. Nah, di sini bisa diklik saja add tool ini ya. Nah, di sini ada banyak sekali tab libraries. Libraries itu library yang bisa kita manfaatkan nantinya untuk mendukung program kita. Ada banyak sekali di sini. Kemudian ada mods. Nah, ini yang kita perlukan, Android. Nah, untuk yang belum ini bisa tinggal diklik kemudian di install. Nanti akan terinstall. Ini ya. Dan tools ini apabila kita memerlukan tool tambahan untuk keperluan tertentu ya, misalkan yang pengen nanti projectnya atau sketchnya bisa dimasukkan ke GitHub misalkan ya, kita bisa install Git Manager. Atau misalkan yang pengen membuat aplikasi yang nanti ada tombolnya dan sebagainya, nanti bisa install Git GUI Builder. Atau misalkan nanti pengen yang sketchnya atau aplikasinya bisa dimasukkan ke Raspberry Pi, ini juga ada toolnya namanya Upload to Pi. Nah, jadi processing ini tidak hanya berjalan di desktop saja, tapi bisa juga berjalan di perangkat lain, di Raspberry Pi atau yang lainnya. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa download contoh-contoh sketch processing yang sudah dibuat oleh para kontributor. Nah, ini sudah saya install semuanya nih, hampir semuanya. Nah, ada yang belum karena ini menggunakan bahasa selain Inggris ya, ini enggak saya install. Tapi yang lain-lain saya install untuk menambah referensi atau contoh-contoh yang bisa kita akses sehingga kita lebih mudah untuk belajar. Nah, ini yang buat ini adalah orang-orang atau tokoh-tokoh di creative coding atau generative art, tokoh-tokoh yang cukup terkemuka ini ya. Oke, kalau sudah kita bisa kembali ke sini. Ini kalau sudah menginstal mode Android, kita bisa langsung switch ke mode Android seperti ini. Nah, ini ya, switch ke mode Android. Kalau kita pengen kembali ke Java ya, Java lagi. Oke, saya terangkan dulu untuk yang mode Android di sini. Ketika kita switch ke mode Android, maka kita akan melihat tambahan menu di sini yaitu menu Android. Nah, karena ini spesifik untuk fungsi di Android. Nah, di menu Android ini kita bisa setting sketch kita. Misalkan nanti ada akses perangkat-perangkat sensor di Android, kita bisa cek di sini. Nah, misalkan butuh akses kamera, butuh akses WiFi, butuh akses giroskop, butuh akses macam-macam, tinggal kita centang di sini. Nanti sketchnya itu butuh apa saja ketika di
masukkan ke Android. Ya, ini sama seperti kalau kita membuat aplikasi menggunakan Android Studio, ada opsi itu. Kemudian di sini ada tipe-tipe aplikasinya, ini tipe aplikasi standar ya. Seperti halnya aplikasi-aplikasi biasa di Android. Kemudian ada tipe wallpaper, ini live wallpaper ya, wallpaper yang interaktif. Mungkin pernah kita lihat ya wallpaper, tapi bisa ada animasinya, kemudian bisa disentuh-sentuh. Nah, itu. Kemudian ada Android Watch Face. Ini Android jam ya, jam Android. Dan ada aplikasi virtual reality, ada lagi augmented reality. Nanti kita akan menggunakan mode yang virtual reality untuk di mode Android-nya. Kemudian device. Nah, ini nanti akan muncul ketika apa? Kita sudah menancapkan handphone di PC atau laptop. Nanti akan muncul di sini. Kenapa? Nah, ketika kita membuat sketch yang mode Android, maka nanti sketch itu ketika di run, ini untuk tombol run ya, dia tidak akan jalan di komputer, tapi dia akan jalannya di HP langsung. Maka di sini ketika kita sudah di mode Android, maka dicek lagi apakah device sudah ada yang terkoneksi atau belum. Karena nanti akan pengaruh saat running. Kalau tidak ada device-nya maka tidak bisa di run. Atau alternatifnya bisa menggunakan emulator, tetapi untuk emulator nanti agak berat karena dia akan meminta space memori tersendiri. Nah, itu. Kemudian ada SDK updater. Nah, bagi yang install mode Android pertama kali, biasanya diminta untuk menginstal Android SDK terlebih dahulu. Nanti kita tinggal ketik next itu aja ya, nanti tidak akan menginstal. Atau kalau sudah ada bisa dimasukkan folder tempat Android SDK itu tersimpan. Nah, bagi yang belum, nanti tinggal diikuti saja langkahnya. Nah, bagi yang sudah, nanti di sini ada menu untuk update SDK Android. Nah, ini tempat saya kebetulan sudah terupdate semua ya, ini no updates available. Nah, jadi tinggal pakai saja. Nah, ini berbeda dengan Android Studio yang Android SDK-nya terus minta update. Di sini tidak sering di Android Studio karena yang diperlukan di processing tidak banyak, tidak seperti yang di Android Studio itu banyak sekali. Nah, di sini yang digunakan hanya yang seperlunya saja, yang nantinya sekiranya dipakai di sketch. Baik, sebelum kita ke pembahasan tentang VR, maka di episode awal ini nanti kita sementara switch ke mode Java dulu. Nah, ini ya, switch ke mode Java dulu. Kenapa? Nanti untuk mempermudah latihan atau penyesuaian di IDE processing ini. Nah, ini ya, ini saya perbesar dulu untuk sketchnya ya, seginilah cukup. Nah, ini fontnya saya tes dulu, nanti kalau tidak kelihatan saya perbesar lagi. Nah, ini sepertinya terlalu kecil ya, ini saya perbesar lagi di menu preference tadi. Saya naikkan lagi fontnya jadi enggak ada 16, 18 mungkin. Nah, segini kira-kira. Oke, ini sudah cukup sepertinya. Nah, saat kita membuat sketch, nah kita bisa buka juga sketchbook di sini ya. Sketchbook itu ya tadi buku gambar atau tempat kita menyimpan sketch. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, kebetulan di komputer ini sketchnya belum banyak ya. Nah, biar kelihatan bersih. Karena sengaja saya buat sketchbook baru yang tidak banyak sketchnya biar enggak ruwet. Nah, kita bisa akses semua sketch yang sudah pernah kita buat di sini ya. Ada lagi yang lain-lain. Oke, sekarang kita akan membuat Hello World
seperti biasa ketika kita berkenalan dengan bahasa baru, kita buat hello world. Nah, di sini kita tulis beberapa kode. Ini Java-nya Java yang sudah diringkes saja, jadi tidak rumit, kita cepat nanti belajarnya. Karena memang processing dirancang untuk orang yang tidak memiliki background programming tapi dia bisa programming, jadi sudah simpel sekali. Baik, kita bisa mulai dengan beberapa kode. Ini kita kasih komen dulu ya biar nanti gampang. Nah, seperti ini saya kasih komen untuk keterangan ya. Ini persis sama di C# ya. Cara penulisannya ada titik komanya, kemudian ada, pokoknya hampir sama dengan di C#. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Ini saya akan tuliskan beberapa kode. Nah, ini Java style ya. Kalau Java style itu kurung kurawal bukanya berada di atas seperti ini. Nah, oke. Ini saya buat dua fungsi. Masih ingat ya, fungsi itu apa? Nah, kalau di Java yang standar yang asli ya, Java yang asli, yaitu di setiap program itu pasti ada static void main. Kayak di C# juga ada static void main. Itu bagian program yang paling utama. Nah, di sini kita tidak ada seperti itu, tapi digantikan dengan dua fungsi ini, setup dan draw. Nah, ini adalah struktur utama dari sketch di processing. Nah, ini untuk apa? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita simpan dulu saja ini. Ctrl S. Nah, saya akan bikin subfolder baru di sini ya. Namanya VR biar nanti terkelompok VR 2020. Nah, di sini. Nah, setelah itu ketika nama sketchnya ya, misalkan hello. Namanya hello, nggak usah pakai ekstensi apa-apa. Ketikkan saja nama sketchnya hello. Save. Kita tunggu. Nanti kita akan lihat di sketchbook sudah muncul ya. Tadi saya sudah bikin folder VR 2020. Ada sketch namanya hello. Nah, ini yang sedang kita buat sekarang. Nah, ini ya. Jadi sketchbook itu seperti itu. Sekarang kita akan coba buat beberapa kode ya. Misalnya nah, di sini kita mengetikkan perintah size 480,360. Nah, ini artinya apa? Size itu size layar yang nanti menjadi kanvasnya atau size kanvasnya gitu aja ya. Nanti ketika di run maka akan membuat sebuah jendela dengan ukuran 480 pixel lebarnya dan tingginya 360 pixel. Jadi fungsi setup di sini adalah fungsi yang di dalamnya berisi deklarasi atau inisialisasi variabel-variabel atau apapun yang diperlukan dalam sketch. Nah, misalkan kita pengen setup awal menggunakan gambar misalkan ya, nanti bisa di-set di sini. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya, tinggal kita klik tombol play atau run ya. Nah, ini ya, kita sudah punya sebuah kanvas dengan ukuran 480 kali 360. Nah, nanti kanvas inilah yang nanti akan berisi gambar-gambar atau sketsa ya. Nah, bisa di stop. Stopnya boleh langsung close atau langsung pakai tombol ini. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi draw. Fungsi draw berarti fungsi yang menggambar. Sekarang kita misalkan pengen menggambar kotak, yang gampang dulu ya, kotak.
Nah, untuk menggambar kotak kita bisa menggunakan fungsi rect. Nah, rect itu rectangle ya. Kotak itu nanti bisa kita masukkan kotaknya mau digambar di posisi X, Y berapa, jadi menggunakan koordinat X, Y ya. Kemudian ukuran lebarnya berapa dan tingginya berapa. Nah, sekarang misalkan kita pengen taruh di sembarang tempat, misalkan di 100 X-nya, Y-nya juga 100. Dan lebarnya 50, tingginya 50 juga. Nah, seperti ini. Kita bisa run lagi atau play lagi. Nah, seperti ini ya. Ini rectangle berada di posisi 100,100. Jadi patokannya adalah ini ya. Patokannya adalah pojok kiri atas. Jadi bukan tengah gambar tapi pojok kiri atas dari gambar. Jadi ketika kita meletakkan sesuatu di layar, maka patokannya selalu yang pojok kiri atas, bukan yang tengah-tengahnya. Kita bisa set di tengah, tapi nanti ada caranya lagi. Nah, sementara kita pakai yang default semua dulu. Ini warna belum kita set, kemudian background juga belum kita set, sehingga ya munculnya warna default seperti ini. Misalkan kita pengen rubah backgroundnya jadi putih, misalkan kita bisa taruh di sini background warnanya putih. Putih itu kan warna yang intensitasnya paling banyak, penuh. Kan warna itu kan ada 3 ya, ada 3 unsur, R, G, dan B, red, green, blue. Nah, kombinasi dari RGB itulah nanti akan membuat warna-warna sekunder maupun warna-warna tersier. Nah, ketika warna RGB itu dikasih intensitas penuh semua, maksimal brightness semua, maka dia akan jadi warna putih. Nah, untuk intensitas warna itu di dalam pemrograman grafik biasanya atau di web juga ya, ini sama dari skala 0 sampai 255. Nah, itu 0 sampai 255, artinya jika ada warna dengan skala 255 berarti dia pada skala penuh. Jadi ini bisa juga disingkat seperti ini ya, 255, atau kalau ditulis panjang ya seperti ini. Nah, ini rednya penuh, greennya penuh, blue-nya juga penuh. Jadi di sini putih, semuanya penuh jadi putih. Kita bisa lihat ya, jalankan lagi. Nah, ini putih semuanya backgroundnya. Kalau misalkan ini red, green, blue, warna green dan blue-nya dibuat 0, berarti tinggal warna red saja. Maka nanti harusnya backgroundnya warnanya red. Nah, seperti ini. Nah, red ya. Oke. Atau kalau putih ya dibuat 255 semuanya. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau hanya pengen warna putih saja ya sudah satu ini saja. Ini juga sudah jadi putih, karena kalau unsur warna hanya kita tuliskan satu saja, dia akan dianggap sebagai grayscale. Grayscale itu berarti skalanya dari hitam sampai putih saja. Jadi ada beberapa cara penulisan warna ya. Bisa mode grayscale, ini hanya satu, atau grayscale menggunakan transparansi, berarti ada 2 nanti, atau ada lagi warna penuh menggunakan RGB dan warna penuh yang memakai transparansi. Itu nanti akan kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bisa cek. Nah, seperti ini. Misal kita pengen menganimasikan kotak ini ya, jatuh dari atas. Misal ini mulainya dari 0. Seperti ini. Nah, dia nanti akan jatuh dari atas, kita animasikan. Berarti kan yang berubah kalau jatuh dari atas ke bawah itu berarti sumbu Y. Kalau sumbu X kan vertikal, sumbu Y horizontal. Berarti kalau jatuh itu kan gerakan vertikal, berarti sumbu Y-nya yang dirubah. Nah, kita akan lihat di sini. Kita butuh satu variabel berarti. Nah,
Atau kita bisa juga langsung masukkan ya, Y 0,0 F. Nah, di sini nilai Y adalah 0. Ini kenapa kok ada 0 F-nya? Nah, tipe data masih ingat ya, di sisap, waktu belajar sisap ada tipe data integer, double, float ya. Kalau tipe data angka yang ada komanya itu kan ada dua, double dan float. Nah, kita menggunakan float di sini. Sama-sama pecahan ya, sama-sama pecahan. Double dan float itu sama-sama pecahan, cuman pembedanya adalah kalau float kita harus kasih simbol F di belakangnya, menandakan bahwa ini float. Karena kalau kayak gini ini berarti artinya tipe data double walaupun pecahan ya. Nah, kita kasih simbol F. Oke. Berarti sumbu Y-nya nanti akan berubah ya posisinya. Bukan sumbunya, posisinya. Dia akan mengikuti nilai variabel Y. Nah, di sini kita kasih titik F semua ini biar jadi float semua. Ini enggak masalah sebenarnya walaupun tidak dikasih. Oke. Kita tes dulu, jalankan apakah dia. Nah, dia tetap berada di sini ya. Nah, kita akan pengennya dia akan bergerak ke bawah. Berarti nilai Y-nya akan terus bertambah ya. Karena kan patokan XY itu kan dari pojok kiri atas ini 0,0, X0, Y0. Berarti kalau ke bawah kan Y-nya bertambah terus. Baik, di sini kita akan masukkan beberapa kode agar Y-nya nanti bisa bertambah. Nah, sebagai catatan sebelum kita lanjut ke sana, fungsi draw ini sifatnya adalah loop. Dia berulang-ulang ya. Saya kasih keterangan di sini. Fungsi draw bersifat loop. Jadi apa? Ketika dia dijalankan sampai sini selesai, dia akan ngulang lagi dari ke atas lagi. Jadi fungsi draw itu sifatnya loop. Dia dipanggilnya berulang-ulang seterusnya sampai sketch itu kita tutup. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya, bahwa fungsi loop di draw ini bisa kita beri kode untuk menaikkan nilai Y. Nah, tambahkan di sini ya, Y naik ya, ini naik itu pakai operatornya plus sama dengan, kalau turun berarti minus sama dengan. Nah, ini sama dengan di sisap. Naiknya misalkan 0,1 piksel saja, 0,1 piksel seperti ini. Berarti setiap kali fungsi draw dijalankan maka nilai Y-nya akan nambah 0,1, nambah lagi 0,1 dan seterusnya. Kalau mula-mula Y-nya 0 berarti nanti di pemanggilan draw yang pertama dia akan 0, kemudian yang kedua jadi dia 0,1, di pemanggilan draw yang kedua dia 0,2 dan seterusnya. Sekarang kita lihat apakah sudah jadi animasi. Nah, ini ya. Tapi ini terlalu lambat. Nah, ya mungkin bisa kita ubah nilainya jadi 0,5 mungkin, setengah piksel ya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Ini ya, ini untuk perkenalan dengan processingnya. Jadi kita bisa membuat berbagai macam gambar, berbagai macam kreasi di sini ya. Ini sekedar contoh Hello World. Nanti untuk contoh-contoh yang lain kita akan, atau bukan contoh tapi materi-materi yang lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di processing kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Nah, untuk berikutnya bisa kalian explore sendiri ya, apa saja yang bisa ditulis di sini. Nah, sebelum saya akhiri ini saya ringkas lagi ya. Ini processing itu namanya sketch. Di aplikasinya kita program yang kita buat itu disebut dengan sketch atau sketsa atau gambar, karena memang kita sebenarnya gambar di sini. Kemudian di dalamnya ada dua fungsi yang sangat penting, yaitu setup dan draw. Fungsi setup itu dipakai untuk mengset variabel atau nilai-nilai awal yang nantinya diperlukan. Kemudian draw itu dipakai untuk menggambar ke kanvas atau ke layar, di mana fungsi draw ini sifatnya apa?
looping. Jadi dia walaupun cuma satu kali tapi dia akan dipanggil terus berulang-ulang secara otomatis, sehingga apa yang terjadi di sini adalah sifatnya apa? Dinamis. Nah, ini ya. Baik. Untuk selanjutnya bisa kalian reka-reka sendiri ya, diedit-edit sendiri untuk sketch Hello ini menjadi bentuk yang lain mungkin, atau kalian nanti bisa buat sketch yang baru. Nah, itu. Baik, sampai di sini dulu untuk Hello processingnya. Kita sambung di episode yang berikutnya. Selamat mencoba.